Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pertempuran Surabaya. Perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945 di Surabaya telah membangkitkan semangat pergolakan yang revolusioner. Para pemuda siap menghadapi setiap ancaman terhadap kedaulatan Republik Indonesia dengan senjata yang dimiliki. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi mendarat di Surabaya. Mereka mendapat tugas dari Panglima Abne untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan interniran sekutu. Kedatangan mereka diterima dengan enggan oleh pemerintah Jawa Timur yang dipimpin oleh Gubernur Suryo. Setelah diadakan pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dan Brigjen Malabi, dihasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, Inggris berjanji di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Yang kedua, disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman. Yang ketiga, akan segera dibentuk kontak biru agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, Inggris hanya akan melucuti senjata tentara Jepang saja. Selanjutnya, pemerintah RI mempersilahkan tentara Inggris memasuki kota dengan syarat hanya objek-objek yang sesuai dengan tugasnya yang boleh diduduki, seperti kem-kem tawanan. Dalam perkembangannya, pihak Inggris ternyata mengingkari janjinya. Pada malam hari tanggal 26 Oktober 1945, satu peleton dari Fifth Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok. Penyerangan ini bertujuan untuk membebaskan Kolonel Huyer, seorang kolonel Angkatan Laut Belanda dan kawan-kawannya. Tindakan Inggris ini dilanjutkan dengan keesokan harinya dengan menduduki pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Interario, dan objek-objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pukul 11, pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintah Anggaraya Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang dirampas dari Jepang. Mengetahui kejanggalan itu, pemerintah RI berusaha menanyakan hal itu kepada Malabi. Walaupun Malabi mengaku tidak mengetahui pamflet tersebut, namun ia berpendirian bahwa sekalipun sudah ada perjanjian dengan pemerintah RI, ia akan melaksanakan tindakan sesuai dengan isi pamflet itu. Sikap Malabi itu menghilangkan kepercayaan pemerintah Republik Indonesia terhadapnya. Karena itu, pemerintah daerah memerintahkan kepada para pemuda untuk bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Pihak Inggris mulai menyita kendaraan-kendaraan yang lewat. Pada pukul 14 terjadi kontak senjata pertama antara pemuda dengan pihak Inggris. Bentrokan meluas menjadi serangan umum terhadap kedudukan Inggris di beberapa sektor. Pada tanggal 28 Oktober 1945, kedudukan Inggris bertambah kritis. Tank-tank mereka berhasil dilumpuhkan. Beberapa objek vital dapat direbut kembali oleh para pemuda. Untuk menyelamatkan pasukan Inggris dari kehancuran, Komando Sekutu menghubungi Presiden Soekarno. Keesokan harinya pukul 11, Bung Karno bersama Jenderal Desi Hawthorne atasan Malabi tiba di Surabaya. Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Menteri Penerangan Amir Sarifuddin segera mengadakan perundingan dengan Malabi. Perundingan itu menghasilkan penghentian kontak senjata. Perundingan dilanjutkan malam hari antara Presiden Soekarno, pihak Inggris yang didampingi oleh Jenderal Hawthorne, dan wakil pemuda. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Inggris mengakui kedaulatan Republik Indonesia, sedangkan untuk menghindari bentrokan, senjata diatur dengan cara-cara sebagai berikut, yang isinya antara lain: surat-surat selebaran yang ditandatangani oleh Jenderal Hawthorne dinyatakan tidak berlaku.
TKR dan polisi diakui oleh pihak sekutu. Seluruh kota Surabaya tidak dijaga oleh tentara sekutu, kecuali kem-kem tawanan dijaga tentara sekutu bersama TKR. Untuk sementara waktu, Tanjung Perak dijaga bersama TKR, polisi dan tentara sekutu. Penyelesaian tugas menerima obat-obatan untuk tawanan perang. Agar hasil perundingan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka dibentuklah kontak biru yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintahan Republik Indonesia di Surabaya, yang anggotanya terdiri atas pemerintah RI di Surabaya dan bersama tentara Inggris. Perundingan berhasil diselesaikan pada tanggal 30 Oktober 1945. Pada pukul 13 pada hari itu juga Presiden Soekarno dan Jenderal Houghton meninggalkan Surabaya. Sementara itu di beberapa tempat masih terjadi pertempuran, sekalipun sudah diumumkan gencatan senjata. Oleh karena itu pada pukul 17 seluruh anggota kontak biru bersama-sama mendatangi tempat-tempat terjadinya kontak senjata. Tempat terakhir yang dikunjungi adalah gedung Bank Interior di Jembatan Merah. Gedung ini masih diduduki oleh pihak Inggris dan para pemuda mengepungnya. Ketika anggota kontak biru tiba di tempat ini, sedang terjadi insiden tembak-menembak. Para pemuda menuntut agar pasukan Malabi menyerah. Malabi tidak bisa menerima tuntutan itu. Tiba-tiba terdengar tembakan gencar dari dalam gedung yang dilakukan oleh pasukan Inggris. Para pemuda membalasnya. Di tengah keributan itu, para anggota kontak biru mencari perlindungan sendiri-sendiri. Malabi menjadi sasaran utama para pemuda. Dia ditusuk dengan bayonet dan bambu runcing sehingga terbunuh. Terbunuhnya Malabi mengakibatkan pihak Inggris menuntut pertanggungjawaban. Pada tanggal 31 Oktober 1945, Panglima Abney, Jenderal Christensen memperingatkan kepada rakyat Surabaya agar segera menyerah. Apabila tidak menyerah, mereka akan dihancur leburkan. Rakyat Surabaya tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Kontak Biru Indonesia mengumumkan bahwa kematian Malabi adalah akibat kecelakaan. Tidak dapat dipastikan apakah akibat tembakan rakyat Surabaya atau tembakan tentaranya sendiri. Selanjutnya pihak Inggris mendatangkan pasukannya yang baru di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mersing pada tahun 7 November 1945. Mersing menulis surat kabar kepada Gubernur Suryo yang isinya menuduh bahwa gubernur tidak mampu menguasai keadaan dan seluruh kota telah dikuasai oleh perampok. Mereka menghalang-halangi tugas pasukan sekutu. Akhirnya ia mengancam akan menduduki kota Surabaya untuk melucuti gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum itu. Selanjutnya Mersing memanggil Gubernur Suryo untuk menghadap. Dalam surat balasannya pada tanggal 9 November 1945, Gubernur Suryo membantah semua tuduhan. Gubernur Suryo mengutus Residen Sudirman dan Ruslan Abdul Ghani untuk menyampaikan suratnya tersebut. Pihak Inggris membalasnya dengan menyampaikan dua surat kepada dua utusan tersebut. Salah satunya berisi ultimatum kepada rakyat Surabaya yang isi pokoknya pihak Inggris ingin menuntut balas atas kematian Malabi. Ultimatum disertai dengan instruksi agar semua pimpinan Indonesia, pimpinan pemuda, kepala polisi, kepala pemerintahan harus melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala. Selanjutnya mereka harus menandatangani dokumen tanpa menyerah tanda menyerah tanpa syarat. Bagi pemuda bersenjata diharuskan menyerahkan senjatanya dengan berbaris serta membawa bendera putih. Batas waktu yang ditentukan adalah pukul 6 tanggal 10 November 1945. Apabila tidak dihiraukan, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, laut, dan udaranya. Dengan adanya ultimatum itu, maka para pemimpin di Surabaya mengadakan pertemuan. Mereka melapor kepada Presiden, namun hanya berhasil ditemui oleh Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada rakyat Surabaya. Oleh karena itu, pada tanggal 9 November 1945 pukul 22,
Gubernur Suryo melalui radio menyatakan menolak ultimatum Inggris. Para pemuda yang sudah siap siaga membuat pertahanan di dalam kota. Sementara itu Komandan Pertahanan Kota Sungkono pada pukul 17 telah mengundang semua unsur kekuatan rakyat yang terdiri atas Komandan TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BBI, PTKR, dan TKR Laut untuk berkumpul di markas Pregoran 4. Dalam pertemuan itu Sungkono menyatakan bahwa barang siapa yang ingin meninggalkan kota Surabaya dipersilakan. Namun bagi yang bertekad untuk mempertahankan kota Surabaya dipersilakan untuk membubuhkan tanda tangan dan diteruskan dengan ikrar bersama. Sungkono sebagai Komandan Pertahanan membagi Surabaya menjadi dalam 3 sektor pertahanan. Sektor Barat yang dipimpin oleh Kon Kiat, sektor Tengah yang dipimpin oleh Kretarto dan Marhadi, dan sektor Timur yang dipimpin oleh Kadim Prawidiharjo. Sementara itu dari Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo membakar semangat juang rakyat melalui radio. Setelah batas waktu ultimatum sekutu habis, keadaan menjadi lebih menegangkan. Kontak senjata pertama terjadi di Perak yang berlangsung sampai pukul 6. Inggris berhasil menguasai garis pertahanan pertama Arek Surabaya. Inggris terus melakukan pergempuran dengan menggunakan senjata berat dan modern. Para pemuda berhasil mempertahankan kota Surabaya hampir selama 3 minggu lamanya. Pertempuran terakhir terjadi di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1145. Namun perlawanan sporadis masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya kemudian dipindahkan ke desa Lebani Waras yang dikenal sebagai markas Kali.